Rasulullah dituntut kisos. Setelah lebih kurang 20 tahun lamanya Rasulullah siarkan agama Islam, menyerukan kebenaran di atas segala kebenaran, menerangi hati manusia yang dalam kegelapan dan kesesatan, menyempurnakan agama terdahulu. Pada hari Jumat, tatkala Rasulullah berada di padang Arafah melakukan Hajjatul Wada atau haji perpisahan, turunlah ayat di pertengahan surat Al-Maidah ayat 13. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Yang saat itu Rasulullah duduk di atas ontanya, merasa lemas menerima ayat itu. Kemudian beliau menyandarkan tubuhnya sambil mendengarkan Jibril berkata, "Ya Muhammad, hari ini telah sempurnalah urusan agamamu dan selesailah apa yang diperintah dan dilarang oleh Tuhanmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan kabarkanlah pada mereka bahwa aku tidak akan turun lagi sesudah hari ini." Sepulangnya dari Mekah, Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan turunnya ayat tersebut dan pesan-pesan Jibril kepadanya. Juga diterangkan dengan turunnya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perpisahan beliau dengan para sahabat telah dekat. Mendengar keterangan itu, para sahabat meratap, menangis sejadi-jadinya. Mereka merasa sedih akan berpisah dengan pembawa rahmat bagi mereka. Rasulullah kemudian mengutus Bilal untuk mengumandangkan azan, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Segera Bilal melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Setelah para sahabat Muhajirin dan Ansor berkumpul dalam masjid, kemudian Rasulullah bersama mereka sholat 2 rakaat. Usai sholat beliau naik mimbar. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Setelah memanjatkan puja-puji bagi Allah, Rasulullah bersabda, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah nabimu, penasehatmu yang mengajak kamu ke jalan Allah dengan izinnya. Sesungguhnya aku adalah saudaramu, seperti saudara kandung dan sebapak yang saling mengasihi. Karena itu, siapa yang pernah kusakiti, balaslah hari ini sebelum hari kiamat." Rasulullah minta dengan rela hati kepada orang yang pernah disakiti agar membalasnya sesuai dengan apa yang pernah dirasakan. Dalam hukum Islam, ini disebut hukum qisas, artinya balasan yang setimpal. Namun, tak satu pun yang hadir saat itu berdiri menuntut qisas kepada Rasulullah. Beliau kemudian mengulangi tawarannya sampai 3 kali agar sahabat dan kaumnya tidak segan-segan untuk melakukannya. Akhirnya Ukasyah bin Muhsin mendekati Rasulullah. "Sebenarnya aku enggan dan tidak sampai hati seandainya Rasulullah tidak menganjurkan sampai berulang kali. Aku terpaksa memberanikan diri. Berdiri di sini untuk menceritakan apa yang pernah kualami atas perlakuan Rasulullah dalam perang Badar. Ketika itu, untaku mendekati unta Rasulullah dan saya turun agar bisa mencium pahamu. Tapi Rasulullah kemudian mengangkat cambuk, sehingga aku terkena cambuk itu. Bagian pinggangku yang terkena. Aku tidak tahu dan tidak berpikir apakah waktu itu Rasulullah sengaja memukulku atau memukul untanya. Tetapi yang jelas, aku terkena cambuk Rasulullah." Tutur Ukasyah didengarkan semua yang hadir di situ. "Apakah mungkin aku mencambukmu, hai Ukasyah?" ucap Rasulullah. Kemudian beliau menyuruh Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anak perempuan Rasulullah. Saat Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, putri Rasulullah itu pun menjadi heran. "Untuk apa Rasulullah mengambil cambuk ini?" tanyanya. "Rasulullah hendak melakukan qisas," jawab Bilal. "Siapakah orangnya yang sampai hati menuntut qisas kepada Rasulullah ayahku?" bisik Fatimah. Tiba kembali di masjid, Bilal menyerahkan cambuk itu kepada Rasulullah. Beliau kemudian menyerahkan cambuk itu kepada sahabatnya Ukasyah, agar segera melakukan cambukan balasan atau qisas seperti yang pernah dirasakannya. Melihat Ukasyah berdiri memegang cambuk dan siap memukul punggung Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab berdiri mencegahnya. "Wahai Ukasyah, terimakan qisas itu pada diriku. Aku tidak sampai hati melihat dirimu menempelkan cambuk itu ke kulit Rasulullah," kata Abu Bakar. "Duduklah engkau berdua," ujar Rasulullah. "Allah telah mengetahui kedudukan dan pengorbananmu." Merasa tersinggung atas sikap Ukasyah dan didorong rasa kesetiaannya kepada nabinya, Ali bin Abi Thalib menyusul berdiri. "Wahai Ukasyah, engkau tahu aku masih hidup di samping Rasulullah. Karena itu aku tidak rela engkau berbuat begitu kepada beliau. Bila engkau tetap nekat dan berkeras hati membalas cambukan kepada Rasulullah, ini perutku, dadaku, atau punggungku. Silakan pilih mana yang kau sukai, dan cambuklah sekuat tenagamu," ucap Ali seraya menyodorkan bagian tubuhnya
siap menerima cambukan. Melihat kejadian itu, Rasulullah berkata, "Wahai Ali, aku tahu kedudukanmu dan pengorbananmu. Karena itu, duduklah." Pembelaan Abu Bakar, Umar, dan Ali tidak diterima. Dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, ikut nimbrung. Dengan nada keras, cucu Rasulullah itu berkata kepada Ukasyah yang tetap menggenggam cambuk di tangannya, "Engkau tahu Ukasyah, bahwa kami adalah cucu-cucu Rasulullah yang masih ada hubungan darah dengan beliau. Jika kau mau membalas kisos kepada kami, itu sama saja dengan engkau menerima kisos dari Rasulullah. Maka cambuklah kami," kata mereka. "Duduklah engkau berdua," kata Rasulullah kepada dua cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah berpaling kepada Ukasyah sambil berkata, "Cambuklah, wahai Ukasyah, jika memang benar aku telah memukulmu." "Ya Rasulullah." "Dulu cambuk Rasulullah mengenai punggungku yang terbuka," jawab Ukasyah. Sesuai dengan permintaan Ukasyah, Rasulullah membuka bajunya hingga tampak punggungnya yang putih bersih. Ukasyah kemudian berjalan mendekati beliau. Adegan itu disaksikan oleh para sahabat dengan menundukkan kepala serta air matanya yang menetes. Mereka menahan nafas menanti peristiwa yang akan terjadi dan di saat mendekati akhir kehidupan Rasulullah. Ketika berada di dekat Rasulullah dan melihat punggung beliau yang putih bersih, Ukasyah langsung memeluk pinggang Rasulullah dan menciuminya sepuas hati. "Siapa orangnya yang sampai hati menerima kisos darimu ya Rasulullah?" kata Ukasyah setelah puas menciumi punggung Rasulullah. Kini perasaan tegang itu berubah menjadi haru. Semua sahabat yang semua menahan nafas, kini menarik nafas lega melihat sikap Ukasyah yang tiba-tiba berubah itu. "Maksudku, hanya aku ingin agar tubuhku dapat menempel ke tubuhmu ya Rasulullah. Semoga tubuhmu menjadi penghalang api neraka yang menyulut tubuhku," kata Ukasyah. Begitu suasana reda, Rasulullah berkata seraya menunjuk Ukasyah, "Ketahuilah, bahwa siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang ini." Mendengar kata Rasulullah, para sahabat beramai-ramai memeluk tubuh beliau sambil mencurahkan isak tangisnya kepada Ukasyah sambil berkata, "Berbahagialah engkau yang telah menerima derajat yang tinggi dan engkau mendampingi Rasulullah kelak di surga. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menerima syafaatnya karena kemuliaan dan keagungan-Mu."